Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti dan marilah kita siapkan hati, konsentrasi untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pagi hari ini. Tentang berkat, saudaraku. Ya, kita bulan ini bicara tentang berkat, tapi mungkin sedikit berbeda dengan harapan saudara. Karena tentang bagaimana kita diberkati tidak banyak disinggung, ya. Saya yakin kita sudah diberkati, amin. Kita semua sudah diberkati. Hanya jangan sampai ketika berkat sampai kepada kita, lalu kita lupa pada si pemberi berkat. Ketika berkat sudah sampai pada kita lupa bahwa ada tujuan Allah memberkati kita. Dan itulah yang kita bicarakan, sehingga ketika berkat itu ada pada kita, kita tidak menggunakannya semau kita, tapi kita bertanggung jawab untuk berkat yang Tuhan berikan. Nah, untuk bisa bertanggung jawab itulah diperlukan motivasi. Ya, apa saudaraku? Motivasi. Jadi boleh nggak kita minta berkat? Boleh. Terima berkat, apalagi boleh, tapi harus dengan motivasi yang benar. Oke, kita baca ayat kita 2 Korintus 9 ayat 8, kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini sama-sama dari alamatnya, mulai 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara, berbuat baik, membantu orang lain, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, ada banyak cara. Salah satu perbuatan baik yang nyata dan langsung bisa dinikmati oleh penerima adalah berbagi berkat jasmani. Ini saudaraku, berbagi berkat jasmani. Baik itu pemberian kepada sesama maupun kepada Tuhan ataupun untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan membantu, ya saya bantu dalam doa saja, tapi membantu secara nyata melalui pemberian-pemberian berkat-berkat jasmani. Tidak perlu menunggu punya berkat banyak. Tidak perlu menunggu nanti kalau sudah berkat yang saya terima berlimpah. Memberi itu bukan karena kita punya lebih. Ini perlu digarisbawahi saudara ya. Memberi itu bukan karena kita punya lebih. Memberi itu bukan karena kita sudah berkelebihan, bukan saudaraku. Tapi memberi itu soal bagaimana keinginan kita membantu orang lain. Kalau suami istri atau orang pacaran lah, makan sepiring berdua, gitu ya. Terus setelah suami istri, setelah jadi suami istri, pernah saudara makan sepiring berdua? Mesra ya, sweet gitu. Nah, kan bukan karena kurang saudaraku makan sepiring berdua, betul nggak? Ya karena kita memang ingin sama-sama merasakan. Nah, bagaimana kalau dengan orang lain, saudaraku? Dengan sedikit yang kita punya, kita juga ingin orang lain merasakan hal yang sama. Nah, itu berbagi. Nah, kita perlu membangun motivasi. Ini, saudaraku. Kita perlu bangun motivasi yang benar, agar apa yang kita lakukan dengan korban atau pemberian-pemberian kita tersebut bukan untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan kita, tapi kita menyenangkan
Tuhan dan menyenangkan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada orang memberikan karena kepentingan. Kalau memberi supaya dipermudah urusannya namanya apa saudaraku? Sogok pintar. Sogok suap gitu ya. Jadi saudaraku ada banyak motivasi orang memberi. Tetapi kita sekarang ini, pagi ini mau belajar. Agar ketika kita berkorban, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, motivasi kita benar. Dan itu jadi kemuliaan buat Tuhan dan membahagiakan kita juga. Ya. Motivasi apa saudaraku? Yang pertama saudaraku motivasinya adalah karena saya mengasihi Tuhan. Ya. Memberi dengan benar, motivasi yang benar itu di poin ini adalah motivasi mengasihi Allah. Saya mengasihi Allah. Katakan sama-sama, 2, 3. Saya mengasihi Allah. Dengan hati yang mengasihi Allah ini, kita bisa berbagi, kita bisa memberi, kita bisa berkorban. Dan itu motivasi yang harus kita bangun. Itu motivasi yang benar. Hukum kasih yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Injil Matius mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang pertama. Tapi hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Lanjutkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku, mengasihi Allah, mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana menerapkannya, itu yang penting saudaraku. Ternyata saudaraku, mengasihi sesama itu ukurannya adalah mengasihi Tuhan. Lalu mengasihi diri sendiri. Ya, melihat orang lain, dia juga disayang Tuhan. Melihat orang lain, kita lihat Tuhan ada dalam hidup mereka. Lalu kita mengasihi, bukan hanya dengan kata-kata, pagi ini saudaraku, dengan perbuatan nyata, itu yang kita bicarakan, sharing, berbagi, gitu. Saya ulangi, berbagi, memberi, tidak menunggu, tidak perlu menunggu. Kita punya banyak, kita punya lebih. Saudaraku, biasanya orang mau memberi itu nantilah kalau punya lebih. Kira-kira kalau udah punya lebih mau? Sedikit saja orang yang merasa punya lebih, saudaraku. Ya. Lebih banyak orang yang merasa kurang daripada yang merasa lebih. Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Yohanes ini salah tulis saya mungkin. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Ya. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Gampang ngomongnya. Tapi buktinya harus diwujudkan, yaitu dengan mengasihi saudara, ya, mengasihi sesama. Saudara, sesama itu kelihatan. Ya, tunjukkan kalau kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, buktikan melalui dengan sesama kita, saudara seiman kita, keluarga kita yang kelihatan melalui, kembali poinnya saudaraku, melalui pemberian berkat jasmani, ya, melalui pemberian berkat jasmani. Saya katakan ada banyak bentuk mengasihi, ya. Tetapi poinnya hari ini adalah pemberian berkat jasmani. Saudaraku, pada masa pandemi ini ada banyak orang tergerak, bukan hanya orang Kristen, orang-orang lain juga.
tergerak untuk meringankan beban sesama melalui pemberian-pemberian. Ya. Berbagai cara, ada yang berbagi sembako, ada yang berbagi nasi bungkus, dan segala macamnya. Saudaraku, itu bentuk yang kelihatan dari mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan diwujudkan dengan mengasihi sesama. Artinya, ketika kita memberi, kita tidak lagi melihat siapa yang diberi. Kita tidak melihat si A dan si B-nya, tetapi kita melihat Allah yang kita kasihi itu juga mengasihi orang tersebut. Allah yang kita kasihi ternyata juga hadir dalam hidup orang tersebut. Dan orang-orang yang membutuhkan itu, melalui kitalah Tuhan memenuhi kebutuhannya. Puji nama Tuhan. Matius 10 ayat 42, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Haleluya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir, ya secangkir saja pun, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Amin. Ya, karena itu banyak orang secangkir sejuk aja dapat pahala. Ya udah secangkir saja. Secangkir sejuk saja diberkati. Ya sudah secangkir saja. Enggak, saudaraku. Masalahnya bukan secangkirnya, bukan harganya. Ya, secangkir atau harganya menjadi tidak penting dan tidak menjadi ukuran jika kita tulus mengasihi Tuhan. Ya, jika kita dengan tulus mengasihi Tuhan, bukan soal harga, bukan soal benda, tapi ketulusan hati. Ya, saudaraku, kita sering mendengar tentang persembahan seorang ibu di peti persembahan yang sangat sedikit, tetapi Tuhan puji. Gitu. Soal ketulusan hati, ibu ini bukan orang kaya, justru disebut ibu yang miskin. Tapi mau berbagi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Yang kemudian juga bagian itu bisa disalurkan kepada orang-orang lain. Dan Tuhan puji, saudaraku. Tuhan puji. Jadi karena dia mengasihi Allah, bisa mengasihi sesama. Yang kedua, saudaraku, sebagai bukti iman. Jadi kita berbagi, kita memberi, yang harus kita bangun motivasinya adalah ini bukti iman saya. Gitu. Bukti iman saya. Memberi sebagai bukti iman. Katakan sama-sama, memberi sebagai bukti iman. Ya. Iman itu bukan hanya soal percaya, tetapi iman itu juga soal mempercayakan hidup kepada Allah. Dalam hal ini juga terkait, saudara, dengan rasa cukup atau tidak cukup, rasa khawatir atau tidak khawatir tentang pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Kepercayaan dan ketergantungan kita kepada Tuhan jangan hanya berhenti pada slogan atau retorika. Kepercayaan kita kepada Tuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan jangan hanya berhenti pada ngomong doang. Ya, itu lebih pas ya. Tetapi kita wujudkan dengan perbuatan nyata. Kalau kita beriman, ya buktikan iman kita itu. Yakub 2 ayat 17, saudaraku. Kita baca sama-sama, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Kalau kita percaya pada Tuhan, buktikan. Buktikan dalam perbuatan-perbuatan nyata.
Ketika kita mengaku beriman, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak berani menyatakannya dalam perbuatan, akan menimbulkan tanda tanya, akan menimbulkan pertanyaan bagi orang lain. Apakah kita ini sungguh-sungguh beriman? Apakah kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau percaya, tunjukkan itu dengan perbuatan, dengan berbagi berkat. Mungkin kita punya sedikit, tetapi kita berbagi. Tunjukkan dengan perbuatan, dengan berbagi berkat apa yang kita miliki. Saudaraku, mengapa kita nggak punya keberanian? Kenapa kita nggak punya keberanian berbagi, memberi, atau berkorban? Karena kita takut, karena kita khawatir apa yang ada pada kita tidak cukup untuk kita. Ya. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak cukup untuk memenuhi keinginan kita. Sehingga ya kita segan, kita nggak mau keluarkan itu. Atau saudaraku, yang kita miliki banyak, ada lebih, tetapi hanya memberi sekedarnya. Ini banyak yang terjadi, saudaraku. Kita punya banyak, kita punya lebih, tapi kita memberi sekedarnya, bukan sebenarnya, gitu. Dan enggak setulusnya juga kadang-kadang. Nah, saudaraku, kenapa saudaraku? Karena kita sayang pada harta. Karena kita terikat pada harta. Paulus berkata kepada Timotius, itu karena cinta uang. Ya, karena cinta uang. Sehingga kita merasa sayang. Ya, kita nggak mau keluarkan. Kita buktikan iman kita dengan berbagi apa yang ada pada kita. Jangan terikat pada harta, jangan terikat pada uang, jangan cinta akan uang. Yang ketiga, saudaraku, memberi itu sebagai bentuk ucapan syukur, korban persembahan syukur kita kepada Tuhan. Memberi atau berbagi berkat sebagai bentuk ucapan syukur. Nah, jadi ini harus muncul dari hati kita. Kalau Tuhan berkati, ya kita mau berbagi, mau memberi, berbagi pada sesama, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada hamba Tuhan, itu harus dibangun dari hati kita, harus dibangun. Nah, ini berbeda dengan kebaktian ucapan syukur, beda ya. Ini beda dengan kesaksian ucapan syukur, beda. Ini berbeda lagi dengan bersyukur setiap hari. Saudara bersyukur setiap hari? Saya tanya dulu, dengan jujur jawab. Saudara bersyukur setiap hari? Kenapa? Karena Tuhan pelihara kita. Kita bersyukur. Kita ucapkan ucapan syukur itu. Gitu. Ini beda, saudaraku. Dengan yang saya maksud, bentuk ucapan syukur secara materi dengan berbagi berkat. Yang dimaksud dalam poin ini adalah pemberian atau berbagi harta uang kepada orang lain dan atau kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan sebagai ucapan syukur atas pertolongan Tuhan, atas kesembuhan yang Tuhan beri, atas berkat-berkat yang kita terima. Ya. Nah, ada banyak orang Kristen, saudaraku, waktu dalam kesulitan atau sakit, apalagi parah, dia banyak janji kepada Tuhan. Saudaraku, ada satu cerita, saya nggak tahu siapa yang bikin, beneran atau enggak, tapi mengandung kebenaran. Jadi ada penerjun payung, saudaraku, dia terjun keluar dari pesawat, payungnya nggak ngembang, saudaraku. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan, tolong saya, kalau payung ini mengembang, saya akan berikan pada Tuhan 1 ekor sapi saya. Wah,
Toto mengembang saudaraku payungnya. Dah, mengembang. Berapa saudara yang mau diberikan kepada Tuhan? Sebagai ganti nyawanya berapa? Jadi nyawa dia dihargai menurut dia kan gitu, 1 ekor sapi. Begitu sampai udah mau mendarat saudaraku, udah kelihatan dekat angin saudaraku. Wah, oh Tuhan tolong Tuhan. Kalau Tuhan tolong saya nggak nyangkut di pohon itu, saya nggak terdampar di laut, saya akan persembahkan 2 ekor sapi lagi kepada Tuhan. Jadi berapa saudaraku? 2 sama 1, 3. Toto badannya reda saudaraku, badannya reda. Oh puji Tuhan, Tuhan baik. Ya, toto dia mulai mendarat, dia mulai lipat payungnya saudaraku. Udah mau selesai, dia pikir, saya janji pada Tuhan berapa tadi? 3 ekor sapi. Sambil melipat dia bilang, Tuhan, memang sih saya janji kasih 3 ekor sapi. Jangankan sapi 3 ekor, seekor ayam pun saya nggak punya. Karena Tuhan sudah tolong, terima kasih Tuhan. Saudaraku, boro-boro pemberian berbagi yang diucapkan asal omong gitu. Nah, tidak sedikit saudaraku anak-anak Tuhan seperti ini. Kalau Tuhan tolong, dia mulai bernasar, dia mulai berjanji pada Tuhan untuk memberi ucapan syukur sebagai terima kasihnya. Tapi waktu sudah Tuhan tolong, seperti penerjun payung tadi. Ya. Ujung-ujungnya kalimatnya apa saudaraku? Satu kalimat yang sangat berkesan dan menakjubkan. Apa itu? Terima kasih Tuhan. Itu kalimat yang sangat berkesan dan menakjubkan itu saudaraku. Iya. Coba saudara tolong orang, dia langsung pergi gitu aja. Saudara kesel, udah ditolong terima kasih juga? Enggak. Iya kan? Tapi kalau orang itu bilang terima kasih, saudara senang kan? Nah memang udah ditolong ya harus begitu. Kan itu kata-kata yang sangat berkesan dan menakjubkan itu. Oke. Saudaraku, Mazmur 50 ayat 23. Ya, Mazmur 50 ayat 23. Kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ayat berikut, Mazmur 116 ayat 17 sama-sama 2, 3. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu. Ya, saudara-saudaraku, persembahkan syukur kata Mazmur. Berbagi, berkorban, mempersembahkan sebagai bentuk ucapan syukur adalah satu korban, satu persembahan yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi bentuk ucapan syukur dengan materi, dengan harta, dengan benda, itu satu hal yang memuliakan Tuhan. Allah dimuliakan dengan korban syukur yang kita berikan itu. Ya. Allah dimuliakan. Allah dimuliakan dengan korban-korban persembahan atau berbagi melalui ucapan syukur dalam bentuk-bentuk materi itu. Ya. Dengan berbagi berkat sebagai ucapan syukur, pemazmur juga mengatakan, itu berarti kita menceritakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Si penerima mungkin gak dengar ceritanya, kenapa kita mengucap syukur dengan pemberian itu. Tetapi si penerima berkat itu tahu, pasti orang ini sudah ditolong Tuhan, pasti orang ini sudah diberkati Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan. Jadi dengan pemberian itu kita cerita, bukan dengan kata-kata, tapi dengan ucapan syukur itu. Nah, ini kita bangun saudaraku, kita bangun, motivasi ini kita bangun. Sehingga jika Tuhan tolong kita, kita berbagi. Ya. Seringkali saudaraku, kalau ada
kesulitan, kalau ada sesuatu yang berat akan dilakukan, rentetan minta doanya banyak saudaraku. Dulu di hari Rabu kita doa ya, itu sering ada permintaan doa, doa. Biasanya orang sakit, doa. Waktu sembuh nggak pernah cerita sembuh, saudaraku. Ada yang kuliah, minta doakan supaya diterima. Saya nggak tahu diterima atau enggak, tapi tahu-tahu dengernya apa, saudaraku? Udah kerja, loh, udah lulus. Oh, waktu itu diterima ya, Pak Pendeta sampai tanya gitu. Padahal udah lewat 4 tahun, 5 tahun itu, saudaraku ya. Ya, boro-boro ucapan syukurnya kan gitu ya. Jadi saudaraku, ternyata saudaraku, ucapan syukur dengan materi itu ceritanya luas. Gitu. Ceritanya luas. Ceritanya besar. Bagaimana Allah menolong kita. Ya. Yang terakhir saudaraku, ini harus dibangun nih motivasi ini. Memberi itu bukan memancing. Nah, ini saudaraku. Poin terakhir bukan berarti poin yang tidak penting, mungkin ini sangat penting saudaraku. Memberi bukan memancing. Ada pandangan di kalangan Kristen. Ada banyak juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jika kita memberi banyak, pasti diberkati. Saudara pernah mendengar itu? Oh, sering, oke. Tapi jangan bilang gembala saudara yang ngomong ya. Karena saya paling nggak pernah ngomong itu. Iya, saya paling nggak pernah ngomong. Kalau nanti saudara memberi akan diberi lebih banyak, enggak? Saya paling nggak pernah ngomong itu. Ya. Jadi seperti orang mancing, saudaraku. Mancing itu kalau kailnya kecil, umpannya kecil, ikannya nanti dapat kecil. Ya, saya pernah mancing dengan umpan yang kecil dimakan ikan yang besar. Putuslah, saudaraku. Ya. Jadi katanya kalau mancing, umpannya, kailnya harus besar, umpannya harus besar, nanti dapatnya besar. Apakah kita berbagi atau memberi seperti itu, saudaraku? Makin banyak memberi, makin diberkati. Betul nggak itu? Saudaraku, kalau orang memberi kemudian dia diberi, kalau orang menabur dia menuai, namanya hukum alam. Ya, namanya itu hukum, itu terjadi. Salah kalau saudara bilang itu enggak terjadi loh. Salah lagi. Hukum alam itu terjadi pada semua orang yang saya maksud. Baik itu orang percaya Tuhan, mereka yang ateis atau agama lain. Ya. Hukum menabur menuai itu hukum alam. Petani Kristen nabur padi jagung, menuai apa dia? Padi dan jagung. Yang nggak percaya Tuhan bagaimana? Sama. Itu namanya common grace, itu anugerah umum, itu hukum alam. Nah, saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan kita orang beriman? Memberi atau berbagi itu adalah masalah kerelaan hati, dan jangan harap kembali. Coba, kalau kita berharap kembali, saya memberi supaya nanti semakin diberkati, tulus enggak sih? Ya enggak lah, itu enggak tulus. Kan firman Tuhan ajarkan kalau kita memberi itu karena mengasihi Tuhan. Kan begitu. Kalau kita memberi itu karena kita bersuka cita dengan apa yang ada pada kita, kita berbagi. Kalau kita memberi dan harap kembali, saudaraku, namanya mancing. Namanya mancing. Benar, saudaraku. Seorang oma-oma jual rumah. Nah, ini dari pendetanya bilang, persembahkan pada Tuhan, nanti Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Kasih semua uangnya. Jual rumah loh, saudaraku. Saya pengen nih ada saudara yang besok jual rumah terus kasih saya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan uang oma ini untuk stok hari-hari habis, saudaraku. Dia bilang sama pendeta, katanya saya mau diberkati berlipat kali ganda. Mana? Setahun, mana? Enggak ada gitu. Dia cerita ke anaknya, uang
Anaknya tanya, uang beli rumah kan ada, mana? Saya kasih gereja semua. Kata gereja nanti akan diganti, diberkati, dibalas oleh Tuhan berlipat kali ganda, katanya begitu. Ditagih nih sama anaknya ke pendeta. Orang tua dibohongin katanya. Nah, saudaraku, terjadi kasus seperti itu. Karena makin banyak memberi, makin banyak diberkati. Tergiurlah ini. Si oma-oma ini, namanya juga oma-oma. Iya, saudaraku. Jadi kita harus buang itu, saudaraku. Memberi bukan memancing. Kita punya berkatnya sendiri. Tuhan berkati kita. Kalau kemudian kita memberi dan kita diberkati, itu bukan karena kita sudah memberi dan Tuhan berkati, karena pemeliharaan, karena berkat Tuhan yang limpah atas kita. Ya. Kisah 20 ayat. Ini, saudara pernah tahu dengar nama Ibu Sud? Ya, Ibu Sud. Pencipta lagu anak-anak yang sangat bermakna lagu-lagunya. Salah satunya adalah Kasih Ibu kepada Beta. Inilah orang Ambon ini kali ya. Tapi Ibu Sud orang Jawa. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga. Lanjutkan. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Malu gak sih saudara? Sama Ibu Sud. Waktu saudara kasih persembahan, mudah-mudahan nanti dibalikin Tuhan lebih banyak. Malu gak sih sama Ibu Sud itu, saudara? Saya gak tahu kepercayaan Ibu Sud apa. Tapi ini kan umum, karena diumpamakan seperti matahari menyinari dunia. Gak pernah harap kembali. Lah kok orang Kristen diajarin kalau kasih nanti pasti dikasih lebih banyak. Apakah Tuhan berkati kita karena kita memberi kepada Tuhan? Enggak. Ya, Tuhan berkati kita karena pemeliharaan Tuhan untuk kita orang percaya. Saudara kasih kolek tuh, makin banyak dengan Tuhan, saya pasti akan terima lebih banyak lagi. Gitu saudaraku. Itu korban-korban yang tidak tulus, saudara. Kalau kita memberi, kalau kita berbagi, apakah pasti diberkati? Saudaraku, diberkati bukan karena kita memberi. Garis bawah itu. Tuhan berkati kita karena bagian Tuhan untuk memelihara hidup saya dan saudara. Dan kalau kita memberi sebagai tadi ucapan syukur, kita kasihi Tuhan, mengasihi sesama, pemberian-pemberian dengan tulus. Saudaraku, memberi itu bukan memancing. Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan Yesus harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kalimat adalah lebih berbahagia itu ditulis dalam terjemahan yang baru seperti ini, saudaraku. Dalam terjemahan yang lama sebelum EYD itu kalimatnya lebih berkat memberi. Waktu kita memberi, hati kita ini berbahagia. Saudaraku, waktu ada orang minta-minta, saudaraku, bawa anak kecil. Saya pernah lihat itu, saudaraku. Lalu saya ambilkan dari dalam makanan karena dia duduk di situ. Dia terima itu dengan air mata, saudaraku. Hati saya senang banget, gembira, bahagia bisa membantu. Alkitab katakan lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Kalau ngasih tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Sebaliknya kalau kasih ke tangan kiri, jangan ketahui tangan kanan. Harus dipahami seperti apa ini. Ada suami yang mengeluarkan dana, kan Tuhan bilang nggak boleh tangan kiri, apalagi istri tahu, tangan kiri aja nggak boleh tahu. Ternyata keluar dananya bukan untuk gini gitu, saudara. Saudaraku, bukan itu yang dimaksud. Bukan nggak usah kasih tahu siapa-siapa. Kita memberi pasti ada perundingan di keluarga dan ada dicatat di gereja, saudaraku ya. Kalau kita memberi dengan tangan kanan, nggak boleh diketahui tangan kiri, apalagi ngarepin balik, saudaraku. Sebagai orang percaya, hanya berbagi dan tidak harap kembali. Ya. Hanya memberi, nggak ngarepin balik, saudaraku. Itu yang betul. Karena kita memberi dengan ketulusan, kita memberi dengan cinta kepada Tuhan. Kita memberi karena mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama. Mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi pekerjaan Allah di bumi. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan, hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Dengan padaku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berbagi, kita bisa berkorban, kita bisa mempersembahkan apa yang kita punya, berkat yang ada pada kita. Jika kita telah mempersembahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan, kita akan tetap sayang berkat-berkat itu. Kita tetap sayang harta, kita tetap cinta uang. Kalau kita belum memberikan persembahan hidup ini kepada Tuhan, jika kita belum mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, kita akan masih terikat pada hal-hal duniawi. Karena itu saudaraku, marilah yang pertama dan terutama, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah dirimu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita nyanyikan reh pujian ini, ku persembahkan hidupku.
Yes, amen. Haleluya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang kita angkat tangan kita, katakan ku persembahkan. Yes. Amin, haleluya. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan pada. Ku berikan kepadamu Tuhan. Datang padamu ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami ini kepadamu Tuhan, karena kami tahu inilah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kiranya Tuhan tolong kami semua sehingga kami bisa memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan pada kami, baik kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan tolonglah kami, berikan kami pemahaman yang benar tentang memberi. Berikan kami Rohul Kudus yang menggerakkan untuk bisa memberi dengan ketulusan hati, memberi dengan cinta, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami hapus dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak memikirkan balasan ketika kami memberi. Kami tidak ingin pemberian kami itu kembali kepada kami, karena kami memberi, karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Memberkati semua jemaat, baik yang hadir dalam ruangan ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat-berkat jasmani yang melimpah. Dan Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengakhiri ibadah kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat pada Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah perlindungan, penjagaan Tuhan atas kami semua. Biarlah darah Yesus membuat kami sehat, membuat kami bisa tetap bertahan dalam situasi sulit ini. Baik bertahan dalam kesehatan kami tetap sehat. Bertahan dalam ekonomi keluarga sehingga kami tetap tercukupi. Bertahan dalam segala hal. Kami perlu kekuatan dari Tuhan sehingga kami bisa melewati masa sulit ini dengan tetap tegak dan memuliakan Tuhan. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, dari sorga Tuhan limpahi dengan berkat, cukupkan segala keperluan anak-anak-Mu, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Sekian kebaktian, Tuhan memberkati.